kembali bertemu dengan saya Dr. Ena Cipta dari Klinik Herbal Kebun Kita. Thank you ya yang kalian hadir di sini untuk nemenin aku. Terima kasih. Thank you yang sudah nemenin aku siang-siang ini bareng sama aku. Kira-kira sampai jam berapa, Mas? 15 ya. Insya Allah kita ketemu sampai jam 15:30 juga boleh lah. Jangan kemana-mana, kita akan ngobrolin masalah asam lambung, masalah penyakit kronis, masalah autoimun. Nah, sekarang banyak banget kan penderita autoimun, betul nggak? Dulu kalau kita lihat anak-anak yang menderita autoimun itu masih ya orang-orang di atas usia 30-40. Tapi sekarang usia muda pun banyak banget yang menderita autoimun. Sebentar ya. Eka. Oh, sorry, aku teriak-teriak. Eka. Sebentar ya, agak bisik nggak? Agak kebisikan nggak teman-teman? Sorry banget kalau kebisikan ya. Sebentar. Nah, lumayan kan? Hai teman-teman, lumayan ya. Oke teman-teman, terima kasih ya buat kehadiran kalian semua. Kita mulai yuk. Oke, kenalkan, aku Dr. Ena Cipta, owner dari Klinik Herbal Kebun Kita. Klinik Herbal Kebun Kita ada di Ciputat, Tangerang Selatan dan mendedikasikan untuk pengobatan alami, regenerasi sel untuk penyakit-penyakit kronis yang tidak kunjung sembuh. Nah, treatmentnya dengan apa? Dengan herbal, kemudian juga treatmentnya dengan herbal, kemudian dengan akupunktur, kemudian tentu dengan pola makan sehat, diet tertentu, kemudian juga dengan bekam, fasdu, dan kita juga memberikan pijat tradisional. Kita juga memberikan pelayanan suntik vitamin jika itu diperlukan, dan juga kita memberikan pelayanan untuk operasi medis minor seperti misalnya sunat, kemudian operasi lipoma, operasi ganglion, dan semuanya harus dengan janji. Dan yang istimewa adalah kita berikan pelayanan untuk perawatan luka diabetes yang tidak kunjung sembuh. Yang sudah kemana-mana, sudah shopping dokter, silahkan datang ke klinik kami dan berpaduan herbal dan berpaduan alami dengan medis secara proporsional ternyata memberikan hasil yang lebih bagus. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah hadir di sini menemani aku siang-siang. Jangan lupa like, follow, share, komen, tap. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Thank you yang udah hadir. Silahkan kalian bertanya. Nanti akan aku jawab pertanyaannya satu-satu dari atas ke bawah. Dan jangan diulang-ulang. Dan mohon untuk bersabar. Karena sebelum aku menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, tentu biasanya aku akan menjelaskan beberapa materi yang perlu kita obrolkan supaya kita bisa saling diskusi lebih dalam lagi dan supaya kita mengenal tentang dunia biomolekuler, dunia penyakit secara molekuler, dan juga bagaimana penanganannya secara holistik dengan gaya hidup sehat, kemudian dengan herbal atau dengan terapi-terapi alami lainnya yang secara keseluruhan itu sangat bermanfaat untuk membangun sel sakit menjadi sel sehat kembali. Teman-teman, nanti insya Allah jam 10 menit lagi aku akan bahas pertanyaan-pertanyaan kalian dan berikan waktu untukku sekitar 10 menit untuk membawakan sedikit materi tentang apa? Kalian meminta apa nih? Tentang imunitas aja ya, tentang imunitas dan radang usus. Mungkin beberapa teman-teman banyak yang bertanya nih, Dok, kenapa sih kok penderita radang usus banyak disertai dengan autoimun? Betul kan? Jadi mengapa autoimun itu banyak menyertai penderita radang usus? Coba di sini ada penderita radang usus nggak? Kalian merasa tulang-tulangnya nyeri nggak? Tulang-tulangnya rinu, kulit-kulitnya terasa nyeri seperti disilet-silet, dan kalian bisa tidak bertenaga sama sekali. Nah, itu salah satu tanda-tanda ada serangan autoimun yang disebabkan karena peradangan yang melunjak, peradangan yang luar biasa. Nah, apa hubungannya radang usus dengan autoimun? Ini penting banget ya teman-teman. Mengapa orang radang usus cenderung autoimun? Jadi pengobatannya juga akan diberikan anti radang, tetapi juga bisa diberikan anti radang golongan steroid yang tujuannya adalah untuk menekan imun pro inflamasi, imun pro peradangan. Nah, apa
hubungannya? Ini yang akan kita bahas. Jadi teman-teman ketahuilah bahwa radang usus atau usus, saya salah ngomong ya. Usus adalah jaringan organ yang terbanyak mengandung jaringan limfoid. Usus adalah organ yang paling banyak memiliki kekuatan imun. Dimulai dari jaringan limfoid yang paling banyak, kemudian tempat hidupnya probiotik yang paling banyak. Walaupun probiotik juga hidup di mukosa lain. Probiotik hidup di kulit, probiotik hidup di vagina, probiotik juga hidup di mukosa paru-paru. Tetapi terbanyak probiotik itu didapatkan di usus. Dan probiotik ini, bakteri baik atau mikrobiota atau mikrobioma, ini juga memegang peran imun. Nah, satu, jaringan limfoid terbanyak di usus. Kedua, mereka dipengaruhi oleh probiotik yang jumlahnya miliaran teman-teman yang ada di usus kita. Nah, ketika usus kita sudah tidak bagus, ada yang mungkin aku ngomongnya agak salah, sorry banget ya, leaky gut atau yang disebut peregangan atau permeabilitas meningkat, permeabilitas usus meningkat atau peregangan usus atau leaky gut, itu semua menandakan bahwa barier atau pembatasan untuk penyerapan nutrisi atau patogen itu sebetulnya nggak gampang. Ada batasannya, ada bariernya, ada kebayang nggak ya kalian, ada dinding-dinding usus kita yang membatasi tidak semua molekul-molekul ukuran besar dan yang bersifat patogen, yang bersifat toksik itu bisa menembus usus kita. Tetapi ketika usus kita terus-menerus terpapar zat-zat toksik, zat-zat yang tidak alami, maka lambat laun usus ini akan meregang. Jaringan antar sel akan meregang, akhirnya timbul pori-pori, dan ini bisa ditembus oleh sel-sel besar, sel-sel toksin seperti toksin dari bakteri, dan itu akhirnya menyebabkan peradangan di area usus itu sendiri, dan akhirnya ketika itu dibiarkan maka bisa terjadi peradangan yang sistemik. Peradangan sistemik ini yang memicu terjadinya autoimun. Jadi teman-teman, autoimun bisa menyebabkan peradangan usus, dan peradangan usus bisa menyebabkan autoimun. Dan kebanyakan penderita autoimun biasanya juga disertai dengan peradangan usus, dan juga biasanya penderita radang usus disertai dengan autoimun. Jadi kalau kalian yang menderita autoimun hanya fokus pada proses radangnya saja tanpa berpikir untuk membenarkan dinding ususnya, maka tentu pengobatan ini menjadi tidak maksimal. Nah, kembali lagi teman-teman, saya sampaikan bahwa jangan sampai kalian sakit sampai ke radang usus. Oleh karena itu, ketika kamu sudah mengalami tanda-tanda tubuh kamu sudah mengalami peradangan, sudah tanda-tanda tubuhmu mengalami kemarin aku jelaskan ya tentang resistensi insulin, maka segera benahi tubuhmu, segera perbaiki tubuhmu supaya tidak berlanjut menjadi penyakit yang lebih berat. Karena untuk tanda-tanda gejala ini, gejala resistensi insulin sampai ke tahap radang usus, sampai ke tahap autoimun, itu butuh waktu tidak hanya bulan tapi bertahun-tahun. Pertanyaannya adalah selama bertahun-tahun itu apa saja yang telah kamu lakukan untuk tanda-tanda tubuhmu di saat mereka sudah protes. Nah, satu hal yang perlu kita perbaiki adalah ketika kalian menderita asam lambung. Asam lambung itu memang gejalanya menyiksa, dan itu kalian harus bersyukur kepada Tuhan memberikan gejala asam lambung yang 1001 sensasi. Itu manfaatnya adalah agar kita tidak mengabaikan asam lambung itu dan segera mengobati. Kenapa? Ketika kita membiarkan asam lambung itu terus berkembang, maka terkenalah usus kita. Dan ketika usus kita terkena dibiarkan berkembang dengan pengobatan yang tidak adekuat, tidak menyertakan pengobatan regenerasi sel, maka yang terjadi adalah terjadinya gejala peradangan usus. Teman-teman mungkin tahu ya, sering dengar kolitis ulceratif. Kemudian bisa disebut juga Crohn disease. Crohn disease itu lebih parah-parah banget. Hampir semua saluran cerna kena,
dan sampai ke dalam, sampai ke ototnya. Nah, dalam dunia kedokteran, penyakit-penyakit ini tidak bisa disembuhkan dan pengobatannya terus dicari, bahkan sekarang juga sudah menggunakan obat-obat golongan klorokuin yang sering kita kenal adalah obat-obatan untuk malaria waktu itu ya, yang pertama kali kita kenal, kemudian pernah kita gunakan untuk mengatasi COVID. Pertama COVID datang ke Indonesia, salah satunya menggunakan klorokuin yang kalau kalian ingat, yang kita ekspor, yang kita impor dari Jepang kalau nggak salah waktu itu. Dan ini bukan tanpa efek samping, efek sampingnya gede banget. Salah satunya bisa melemahkan ginjal. Dokter itu juga terus membuat dokter dan farmasi ya, terus membuat obat-obatan yang bisa mengatasi gejala-gejala radang usus maupun autoimun. Dan salah satunya adalah dengan senyawa-senyawa biologi, menyerupai biologi ya. Kemudian juga bisa menggunakan menyerupai antibodi monoklonal, dan itu bukan hal yang gampang, bukan hal yang murah, harganya mahal banget. Sekali suntik bisa 60 sampai 70 juta, dan tidak sekali suntik tapi berulang kali, dan itu pun belum tentu menjamin. Jadi kalau kalian tanya herbal itu apakah menjamin kesembuhan? Tidak. Apapun yang kita lakukan di dunia ini tidak ada yang menjamin. Bahkan obat-obatan yang harganya puluhan juta tadi juga tidak menjamin. Yang kita lakukan adalah ikhtiar dan hasil kita serahkan Allah. Cuma saran aku, ketika kamu sedang menjalani pengobatan medis, jangan lupa untuk menyertakan pengobatan-pengobatan alami, karena peran dari pengobatan alami adalah untuk regenerasi sel. Apakah akan terjadi kontraindikasi? Apakah akan terjadi interaksi senyawa, interaksi obat dengan interaksi herbal? Tidak. Teman-teman harus paham bahwa sebetulnya herbal itu mirip dengan sayuran dan buah. Dan kalian tanpa sadari setiap hari juga sebetulnya makan herbal. Bumbumu pakai bumbu apa? Kecuali hari-harimu selalu menggunakan Royco atau bumbu-bumbu instan. Tapi kalau hari-harimu kamu selalu ngulek pakai kemiri, ditambah dengan kencur, ditambah dengan kunyit, ditambah dengan jahe, ditambah dengan sedikit cengkeh, dengan rempah-rempah lain, sebetulnya secara nggak langsung tubuhmu itu sebetulnya sudah membiasakan diri memakai herbal. Dan tidak ada di dunia ini orang yang alergi dengan herbal. Tidak ada. Saya pernah mengobati seorang penderita autoimun yang alergi dengan teh. Tetapi ketika saya berikan teh saya yang organik, tidak ada alergi. Kenapa? Karena senyawa-senyawa alami, senyawa-senyawa aktif ini ternyata lebih mudah diterima. Sebentar ya guys. Sudah. Ternyata senyawa-senyawa alami ini lebih mudah diterima oleh tubuh-tubuh kita. Reseptor-reseptor tubuh kita yang diatur oleh gen kita, reseptor itu pintu masuk ke dalam sel. Ternyata dibuat berdasarkan apa yang ada di lingkungan kita, berdasarkan lingkungan alami kita. Dan tentu kalian tahu, pertama kali hidup bayi itu pertama kali kenal apa? ASI ibunya. Kemudian sayuran, buah, makanan-makanan sehat, bukan makanan instan, kecuali kalian mengenalkan dengan bubur instan, yang bubur bayi instan ya, itu lain cerita. Tetapi kalau bayi mulai dari ASI, empasinya juga digunakan makanan-makanan alami, maka secara tidak langsung tubuhnya, sel-sel tubuhnya akan mulai membentuk reseptor-reseptor alami yang dia akan lebih mudah untuk menerima, untuk memasukkan senyawa-senyawa yang bersifat alami. Jadi oleh karena itu teman-teman, kalau kalian bertanya apakah berbahaya herbal sampai membuat gagal ginjal atau gangguan ginjal, jawabnya tidak. Karena sebetulnya herbal itu herbal alami asli, bukan yang dicampur dengan BKO, bahan kimia obat. Nanti aku cerita ini. Herbal itu mirip banget dengan sayuran yang kalian makan, hanya dia memiliki senyawa sedikit lebih banyak. Oleh karena itu pemakaiannya pun tidak sebanyak makan sayur. Coba saya tanya, di sini kalian bisa makan buncis sampai 1 mangkok? Bisa nggak kalian makan kencur sampai 1 mangkok? Tentu nggak bisa. Walaupun senyawanya sama. Pada buncis juga ada yang namanya polifenol, ada yang namanya alkaloid, ada yang namanya senyawa-senyawa terpen, ada yang namanya senyawa-senyawa saponin, ada yang namanya senyawa-senyawa fenol, dan lain-lain.
itu sama dengan herbal, tetapi pada herbal kencur yang kita makan jumlahnya lebih banyak, makanya rasanya lebih tajam, dan dosisnya cukup 1 jempol untuk 1 hari. Kira-kira begitu. Oleh karena itu, jangan berpikiran kalau saya makan herbal akan keracunan, akan bahayakan tubuh kita. Tidak ada di dunia ini yang alergi dengan sayuran dan buah. Tetapi kalau Anda keracunan herbal, kemudian sampai cuci darah, itu bukan herbal yang murni, tetapi herbal yang sudah ditambah dengan BKO, bahan kimia obat. Dan itu banyak banget menyertai herbal-herbal untuk penyakit rematik, untuk penyakit pegel linu, herbal untuk menguruskan badan, herbal untuk menghilangkan batuk-batuk, herbal untuk sesak nafas. Betul nggak? Ya kan? Hati-hati. Oleh karena itu, salah satunya kalau kalian ingin beli herbal yang aman, herbal yang masih murni, atau beli dari perusahaan yang bisa dipercaya. Kalian bisa beli di perusahaan-perusahaan besar yang ternama, itu pasti akan menjaga reputasinya. Tidak sembrono menggunakan tambahan BKO untuk meningkatkan khasiat. Tidak akan begitu. Dan teman-teman juga harus bersabar. Ketika kalian menggunakan herbal, pasti butuh waktu lebih lama daripada kalian ketika menggunakan obat-obat kimia. Memang cara kerjanya berbeda. Ketika Anda mengambil obat-obat kimia, maka dia akan men-off-kan reaksi biomolekuler. Misal begini, ketika Anda pusing, minum paracetamol. Kenapa kok pusingnya langsung hilang? Karena regulasi nyeri di otak langsung di-off-kan oleh si paracetamol tadi. Tetapi ketika Anda pusing kemudian makan misalnya daun dewa. Kalian tahu nggak daun dewa? Daun dewa itu daun tanaman apa ya namanya? Tanaman kayak jenis rumput-rumputan gitu. Istilahnya apa ya? Kok aku lupa ya. Tanaman apa ya? Sebentar. Tanaman semak dan daunnya berbulu. Itu sangat baik untuk melancarkan aliran darah. Ketika kalian pusing, makan itu pusingnya hilang. Kenapa? Karena aliran darahmu lancar, pelebaran pembuluh darahmu menjadi elastis, yang tadinya melebar bisa menyempit, yang menyempit menjadi melebar, dan itu membuat sakit kepala menjadi hilang. Caranya begitu, dengan melancarkan aliran darah. Tetapi ketika kamu menggunakan paracetamol, maka dia akan men-off-kan regulasi di otak, rasa nyeri di-off-kan, maka nyeri kepalamu hilang. Dan penyebab nyeri kepalamu karena hipertensi, hipotensi diabaikan. Karena memang kerjanya dengan meng-on-kan. Seperti halnya kalian terkena asam lambung, membuat perih perutnya. Yang disalahkan siapa? Asam lambungnya. Maka asam lambungnya ditekan supaya tidak keluar. Oleh karena itu kamu merasa baik-baik saja. Tetapi tentu berbahaya dong, karena asam lambung itu kita butuhkan. Kalau kita terus-menerus mengkonsumsi obat yang menekan asam lambung, maka apa yang terjadi? Fungsi dari asam lambung untuk mencerna makanan di saluran cerna kita menjadi tidak optimal. Dan akibatnya apa? Akibatnya jadi begah dan seterusnya. Ini aku nggak akan cerita khusus ke asam lambung, mungkin lain kali ya. Cuma aku pengen mengajak teman-teman untuk tidak alergi dengan herbal, tidak paranoid dengan herbal. Nenek moyang kita sebelum mengenal obat-obat modern, jadi obat-obat modern dikenal itu 1800. Itu pun mereka mengambil senyawa-senyawa aktif dari herbal. Contohnya, paracetamol itu diambil dari satu tanaman yang mengandung senyawa asam salisilat. Kemudian diproduksi secara massal. Nama tanamannya saya lupa ya, namanya apa saya lupa. Diproduksi secara massal dan akhirnya bisa menjadi bahan-bahan farmaka, bahan-bahan farmasi, menjadi obat-obat farmasi, dan tentu susunan molekulnya sedikit berbeda dengan senyawa aslinya. Dan akhirnya bisa diproduksi secara sintetis, secara massal dengan harga yang sangat murah. Jadi kalau kita beli, sebetulnya paracetamol tuh harganya Rp5 sampai bahkan Rp100. Sangat murah sebetulnya. Makanya kalau Anda ke puskesmas dengan membayar Rp3.000, pasti udah dapat obat-obatan komplit. Karena fakta memang obat-obatan itu jatuhnya lebih murah ketika sudah diproduksi massal dan disintetis dengan senyawa mirip senyawa aslinya. Jadi kira-kira begitu. Nah, seperti kalian kenal kloroquine. Kloroquine waktu itu kita gunakan untuk obat untuk obat COVID.
Kemudian juga digunakan sekarang ini dipakai oleh dokter-dokter tambahan pengganti obat golongan steroid untuk anti radang, untuk autoimun atau radang usus. Namanya bisa Bilequin, macam-macam ya. Itu kan nama dagang. Tapi isinya adalah kloroquine. Kalian tahu itu diambil dari apa? Senyawa apa? Itu dari tanaman kina. Senyawa kina, tanaman kina diambil senyawanya, kemudian diambil kloroquine-nya, dan itu yang dulu kita pakai untuk obat malaria. Kemudian paracetamol dari pohon sinkona kalau nggak salah ya. Kalau paracetamol diambil dari daun sinkona yang banyak mengandung asam salisilat. Nah, jadi kalau kalian sampai alergi, justru tanaman itulah yang dulu memberikan inspirasi untuk ahli-ahli farmasi dunia untuk membentuk obat-obat sintetis yang mudah didapatkan, mudah disediakan untuk seluruh dunia. Tidak mungkin kan kita menyediakan kunyit asli untuk seluruh dunia. Maka kita ambil kurkuminnya dan kita bikin sintetis kurkumin. Jadi kalau Anda memakan obat ada kurkumin, itu tidak selalu 100% alami. Sebagian sudah dibentuk sintetis dan memiliki susunan molekul mirip dengan kurkumin yang alami tadi. Ada sedikit perbedaan biasanya di rantai sampingnya. Karena kalau kita mau menggunakan kurkumin untuk seluruh dunia pasti nggak bisa dong. Selalu kekurangan bahan. Nggak bisa, pasti akan kekurangan. Oleh karena itu, itulah gunanya mengapa orang menciptakan bahan-bahan sintetis. Sebetulnya untuk memudahkan hidup kita. Tetapi masalahnya ketika Anda menggunakan itu terus-menerus dalam jangka panjang, itu yang disebut memberikan efek samping. Dan tidak ada penyakit-penyakit yang tidak bisa terlepas dari obat-obat sintetis. Oleh karena itu, dalam posisi seperti ini, Anda mau tak mau, saran aku untuk didampingi dengan pengobatan alami untuk meregenerasi sel kalian, sehingga pelan tapi pasti kalian akan terhindar dari ketergantungan dengan obat kimia, dan pelan tapi pasti tubuhmu akan kembali normal. Oke teman-teman, di beberapa misalnya aku bacakan ya teman-teman kita yang mungkin kita selama ini meyakini ya bahwa hipertensi itu pasti harus dengan obat kan. Fakta tidak demikian tuh, ketika kita mulai menyertakan obat-obat alami, mulai menyertakan gaya hidup sehat, ternyata kita tidak harus tergantung dengan obat hipertensi. Anda bisa cari VT-VT saya banyak banget di sana. Dan apalagi dulu ya, di waktu kita punya Facebook, kita punya TikTok, satu sudah diblokir ya. TikTok yang satunya itu diblokir karena sesuatu hal. Sebentar ya, kayaknya ada sesuatu hal yang harus kita lanjutkan. Sebentar ya, sebentar, tunggu. Ini ada yang mati. Sebentar, mohon bersabar. Terima kasih buat teman-teman yang udah menemani aku. Terima kasih ya. Sebentar. Oke, kita cari yang hipertensi. Kita cari ya beberapa teman-teman kita yang hipertensi ya. Nih, catatan harian Ibu Hasti 3,5 bulan bersama 5 sekawan, penderita GERD, hernia umbilikalis. Alhamdulillah sudah lulus program kita itu 3 bulan. Assalamualaikum dokter, saya sudah 3,5 bulan. Makanan sudah makanan sudah bisa icip-icip. Yang belum berani kacang amami. Kalau es dingin dibuat saja, maksudnya dibuat jus. Kemarin saya icip-icip durian dokter, tapi aman. Sebelum icip-icip saya minum Teramah dulu. Dari pertama minum 5 sekawan sampai sekarang sensasi kram cuma sebulan sekali,
Itu pun kalau saya makan telat dokter. Alhamdulillah sampai sekarang aman semua dokter. Masih lanjut teramah. Makasih ya Allah dan makasih dokter Erna atas saran dan bimbingannya. Semoga semua kita menuju sehat. Amin. Ya dokter, tapi masih takut. Ini saya tanya apa ya? Saya tanya apa terus jawabannya begini. Ya dokter, tapi masih takut. Nanti saya coba icip-icip dulu. Pelan-pelan tapi sehat. Takut seperti dulu lagi dokter sampai saya didiagnosis saya hipertensi sama dokter umum sampai 2 minggu saya tidak bisa bangun. Jadi ketika Anda terjadi hipersekresi biasanya tensinya juga akan naik. Dan ada dokter yang tidak berpikir bahwa itu adalah akibat dari asam lambung, maka tidak berpikir untuk menetralisir asam lambungnya tapi langsung diberikan obat hipertensi. Dan akibatnya apa? Akibatnya sebetulnya ya bagus, nggak masalah sih, nggak masalah daripada terus-menerus hipertensi ya. Tetapi sebetulnya sertakan juga untuk berpikir bagaimana mengatasi sekresinya supaya normal kembali dan tidak menyebabkan terjadinya hipersekresi. Cabut dari dokter satu ke 2 dokter saya. Cabut dari dokter satu ke 2 dokter. Saya katanya bukan darah tinggi tapi saya kena GERD. Malah drop saya. Karena amlodipin tiap malam saya minum. Akhir cerita saya ke dokter spesialis, USG-nya hasilnya GERD sama hernia pusat, hernia umbilikalis. Alhamdulillah dokter, kita berjumpa lewat Facebook. Syukur saya sekarang hidup semangat lagi atas izin Allah dari tangan dokter Ena. Saya lanjut sampai puasa. Apa masih tetap 5 sekawan dokter? Apa ganti? Makasih. Kalau sudah membaik kayak gini sebenarnya nggak perlu 5 sekawan, cukuplah 3 atau 2 sekawan saja. Oke, jadi kira-kira begitu ya. Apakah penyakit itu kayak hipertensi seumur hidup? Yes, tidak perlu. Kalau kita bisa memiliki cara-cara untuk menurunkannya, dan itu bisa sebetulnya. Salah satunya adalah dengan gaya hidup sehat, dan dari riset dikatakan kamu jalan kaki 30 menit per hari itu juga akan menurunkan tensinya. Jadi aku udah ngomong panjang kali lebar, mudah-mudahan kalian bersabar dengan obrolanku di sini dan kita mulai bahas ya. Mulai bahas satu-satu nih, mulai dari atas ke bawah. Mohon bersabar, nanti akan aku bahas dari atas ke bawah. Dari Mbak Siva dulu. Assalamualaikum Ibu. Mbak Siva, semoga kamu masih stay di sini ya. Dan terima kasih untuk Bu Juniati Singgi, Ibu Siti Aminah, siapa nih Pak Rahtai, Ibu Yus Mabelo, terima kasih ya, terima kasih. Ibu Latif Walikrom. Oke, Ibu Siva, Ibu kalau kita punya asam lambung, apakah keringat juga kita bau? Apakah ada hubungan dok? Dan keringat itu bisa juga mengandung bakteri berbahaya. Terima kasih Ibu Siva. Sebetulnya kalau keringat kita berbau, keringat itu adalah salah satu cara untuk membuang toksin dari tubuh kita. Kalau berbau berarti toksinnya banyak. Ya wajar dong, toksin banyak, saluran cerna kita juga bermasalah. Tidak berhubungan secara langsung, tapi menunjukkan bahwa tubuh kita tidak sedang baik-baik saja. Dan apakah keringat itu mengandung bakteri? Bakteri kita kan di mana-mana. Dan tidak semua bakteri itu bersifat patogen, bersifat membahayakan. Jadi kalau Anda terus-menerus menggunakan antiseptik yang kuat untuk membunuh bakteri di muka, membunuh bakteri di badan, maka Anda akan kehilangan kekuatan imun secara alami dari kekuatan bakteri tadi, probiotik tadi. Oleh karena itu sekarang kalau Anda lihat beberapa skincare berbagai merek termasuk SK2 dari Jepang, kemudian WPC, WPC, itu saya lihat ada beberapa kandungan probiotiknya, termasuk AFC untuk skincare-nya itu juga mengandung probiotik. Probiotik sangat-sangat kita butuhkan. Bahkan SK2 menggunakan Saccharomyces metabolitnya untuk menghaluskan kulit, untuk melembatkan kulit. Dan harganya kalian tahu sendiri kan, SK2 krim segini aja harganya jutaan. Nah, kemudian kalian pernah nggak menggunakan bedak dingin? Bedak dingin orang Jawa itu juga hasil fermentasi menggunakan bakteri, saya lupa namanya. Dan itu juga membuat putih muka kita, membuat lembut muka kita, membuat lembab muka kita. Gitu guys. Jadi jangan tinggalkan bakteri baik dari kehidupan kita sehari-hari. Kalau kalian sehat,
cukup kalian mengkonsumsi yogurt, mengkonsumsi keju yang disimpan di dalam kulkas, mengkonsumsi kefir, mengkonsumsi kombucha, mengkonsumsi cuka apel, cuka mengkudu, cuka fruit, cuka vegetable, kemudian cuka nanas, cuka apa lagi? Cuka anggur, cuka nanas, cuka jeruk. Itu semua sangat-sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Oke ya, termasuk Yakult. Tetapi jika Anda sedang sakit, maka tentu semuanya butuh ketentuan. Ada ketentuan yang berlaku. Tetapi untuk menjaga kesehatan, apa saja yang difermentasi pasti akan baik untukmu. Termasuk apa? Kimchi ya. Kimchi, apalagi makanan-makanan ASEAN, tempe, kimchi, itu semua adalah makanan-makanan yang banyak mengandung probiotik. Dok, makanan yang bagus buat ginjal apa dok? Dan menjaga ginjal tetap sehat. Makanan yang kaya kalium. Makanan yang kaya kalium terdapat pada sayuran dan buah. Jadi kalau Anda ingin ginjal Anda sehat, perbanyaklah sayuran dan buah. Karena pada sayuran dan buah akan tinggi kalium. Dan ketika kita makan tinggi kalium, maka akan meningkatkan fungsi diuretik. Fungsi diuretik ini yang akan membersihkan ginjal kita. Jadi kita akan terhindar dari resiko penyakit-penyakit seperti batu ginjal, kristal-kristal di saluran kencing, dan sejenisnya, termasuk asam urat. Ciri-ciri radang usus gimana dok? Radang usus itu ketika perutmu mulai melilit. Melilit pasti digunakan untuk perut ke bawah, pusar ke bawah, tidak digunakan untuk lambung. Kalau lambung pasti begak, perih, bukan melilit kan. Kalau udah merasa melilit, merasa panas, pusar ke bawah, nyeri sebelah kanan, kemudian kadang-kadang diare, apalagi bukan kadang-kadang lagi, sembelit ditambah dengan ada wasir atau pendarahan, bisa karena bronkitis kan, maka itu sudah menunjukkan gejala radang usus. Jangan kalian shopping dokter sampai mengatakan, betul Anda terkena kolitis, baru percaya. Kalau masih gejala, itu penyembuhannya lebih gampang. Seperti Anda tidak harus kena hipertensi kan, tapi sakit kepalamu sudah, kok saya sekarang udah sakit kepala, shopping dokter sampai ada dokter yang mengatakan, ibu Anda terkena gejala stroke, ayo mau nggak? Lebih baik segera obati sakit kepalamu dengan lancarkan aliran darah. Jangan sampai kamu menunggu dokter mengatakan ibu Anda sudah menderita penyakit stroke ringan misalnya begitu. Jadi kalau sudah ada gejala, segera obati dan mulai rubah gaya hidupmu menjadi gaya hidup sehat kembali. Karena sebetulnya gaya hidup sehat ini adalah cara yang paling top chair untuk membuat kita menjadi sehat, menjadi sel-sel kita terregenerasi. Itu adalah paling mudah dengan gaya hidup sehat dan puasa. Dok, kalau jantung lemah obat alaminya apa ya dok? Kalau jantung lemah itu maksudnya apa sih bu? Di kedokteran tidak ada loh yang namanya jantung lemah. Nggak ada, maksudnya jantung lemah itu apa? Mudah pingsan gitu. Itu kan bahasa awam ya. Sampai ada yang aduh ini mati guys, mohon maaf ya, bentar dulu ya. Memang begitulah, kalau kesenggol langsung mati dia. Sebentar ya. Sebentar ya. Oke, aku jawab pertanyaan satu-satu ya. Jantung lemah itu apa sih, mudah deg-degan gitu? Oke, aku akan jawab pertanyaan kalian satu-satu ya. Dari atas. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah bergabung. Aku gak bisa mengucapkan satu-satu demi satu karena banyak banget. Tapi thank you, kalian sudah nemenin aku. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Jangan lupa like, follow, share, komen, tap-tap. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dan jika kalian ingin mendengarkan liveku kembali, silahkan follow saya dan nanti akan ternotifikasi ketika saya live kembali. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Bu Hasri ya. Dok mau tanya, apakah kolesterol itu penyakit keturunan? Tidak dong. Banyak teman-teman bilang kalau oh tidak, itu gaya hidup yang tidak sehat. Saya kaget dok dan mudah gemetaran dan takut dok. Ya Bu Latif, Anda kan terkena asam lambung. Bu Latif, Anda itu berulang kali menanyakan gejala. Gejala asam lambung itu 1001. Jangan tanya gejala, sembuhkan dok. Saya gemetaran, saya jantung berdebar-debar. Dok, bagaimana menyembuhkan perut perih? Dok, menyembuhkan perut begah? Dok, menyembuhkan sembelit?
Kalau sudah tahu itu bagian dari gejala asam lambung, maka yang diobati adalah penyakitnya Bu Latif. Bu Latif kan 1000 kali ngikutin live saya, tapi pertanyaannya kok sama terus. Satu ingin loh Bu Latif itu sebenarnya gini, dokter saya sudah mencoba melakukan yang disarankan dokter Erna. Alhamdulillah dok, saya ada perubahan. Atau dokter, saya sudah mencoba yang disarankan dokter Erna, saya sudah banyak makan sayuran dan buah, tetapi kenapa ya dok, kentut saya kok jadi bau? Coba deh Bu, tanyanya sekarang itu. Saya nggak mau lagi jawab pertanyaan Bu Latif. Kalau masih tanya bagaimana cara penyembuhan gejala, beribu-ribu kali saya ngomong gejala asam lambung itu banyak banget. Jangan ditanyakan satu-satu. 2000 gejala juga hanya satu jalan keluarnya, sembuhkan asam lambungnya. 1001 gejala hanya satu cara pengobatinya, sembuhkan asam lambungnya. Maka ini berulang kali saya ngomong, aneka sensasi satu demi satu akan hilang. Jadi gitu ya Bu Latif ya. Besok kalau ketemu lagi, saya mohon maaf saya nggak akan jawab pertanyaan Ibu lagi, tapi saya akan jawab ketika Ibu melaporkan, dokter, saran dokter udah saya lakukan, saya sekarang udah rajin olahraga, tetapi kenapa ya kok saya masih gemeteran. Nah itu akan saya jawab. Tapi kalau Ibu masih tanya, dokter kenapa saya gemeteran, saya takut, saya deg-degan, perut saya begah, saya sembelit, saya diare, saya tidak akan menjawab itu lagi, mohon maaf. Oke, yuk kita lanjut ya. Dokter, kalau ramuan benjolan lipoma apa ya? Pak, lipoma itu sebetulnya terjadi kesalahan dari metabolisme lemak. Akibatnya apa? Terjadilah benjolan-benjolan, dan ini biasanya ditandai dengan kolesterol yang tinggi. Oleh karena itu kalau Anda tanya ramuannya apa, turunkan dulu kolesterolnya. Kolesterol rendah itu artinya LDL-nya rendah, HDL-nya tinggi, trigliseridnya rendah. LDL kurang dari 200, HDL kurang dari 150, HDL itu harus lebih dari 40, trigliserid harus kurang dari 150. Jadi saran saya Pak, perbaiki dulu, pastikan tidak ada lagi kelainan dari profil lemak. Setelah itu lipoma, benjolan lipoma itu Anda bisa usap-usap dengan minyak zaitun setiap hari. Coba usap-usap dengan minyak zaitun. Tetapi dengan syarat dari dalam tubuh sendiri juga harus diperbaiki. Semoga lipomanya segera membaik. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang udah nemenin. Dok, aku asam lambung, tensi 137, umur 22. Sudah minum paracetamol, kepala masih suka berat. Ya, mau minum paracetamol 1 ton pun kamu tetap akan sakit kepala, karena penyebabnya adalah asam lambungmu, hipersekresimu. Maka perbaiki asam lambungmu, maka tensimu akan turun, sakit kepalamu akan turun, dan segala sensasi lain juga akan turun. Dengan cara apa? Silahkan gunakan tip-tip yang saya bagikan di series VT saya. Ada di profil, ada di series VT asam lambung. Silahkan klik gratis, tidak bayar. Tetapi jika Anda mau ikut program 3 bulan bersama saya, gunakanlah 5 sekawan. 5 sekawan ini adalah paket untuk 1 bulan. 5 sekawan, paket untuk 1 bulan. Bukan Anda membeli Teramah. Teramah itu saya dedikasikan untuk kalian yang menderita asam lambung akut. Akut itu lawan katanya kronis. Kalau kronis udah panjang, sensasinya lebih banyak. Kalau akut itu baru sebentar, sensasinya lebih sedikit. Biasanya perih begah, kemudian agak-agak cemas. Nah itu bisalah menggunakan Teramah saja. Tetapi kalau kalian sudah lama sakitnya, berbulan-bulan, sensasinya sudah 1001, maka aku sarankan gunakan 5 sekawan dan ikut program 3 bulan bersama saya. Dok, mau tanya, saya sering rasa nyeri dan rasa ngilu di bagian punggung belakang. Apa itu asam lambung? Yes, kalau Anda memang menderita ada riwayat asam lambung, salah satunya gejala adalah rasa nyeri di belakang punggung. Itu biasanya karena refleksi atau proyeksi dari lecet di lambungmu. Lecetnya itu akan diproyeksikan sampai ke punggung, dan itu biasanya lecetnya sudah dalam. Dok, untuk penderita kolesterol olahraga apa yang bisa dilakukan? Terima kasih. Apa saja Bu? Yang penting rutin olahraga 30 menit sampai 1 jam setiap hari dan gaya hidup sehat. Itu sangat penting. Dada, kalau Anda ingin lebih praktis, Anda bisa gunakan ini nih, cuka mengkudu. Anda bisa check out di TikTok Shop atau di ada kan link tree saya, itu banyak banget alamat-alamat all shopnya. Silahkan cari cuka mengkudu. Simple tapi cepat kerjanya, tetapi baunya bau mengkudu, tapi itu jauh lebih ramah
daripada ketika Anda nge-jus mengkudu. 50% mengkudunya sudah berkurang pokoknya. Dada tadi sudah ya Mbak Yulia, dada terasa nyeri dan penuh sampai dada kiri. Cek ke dokter jantung katanya normal. Apakah asam lambung? Betul, ini gejala asam lambung. Bagaimana cara memperbaikinya? Maka tadi ikutilah program 3 bulan bersama saya. Gunakan Dimas Kawan, bukan gunakan Therama. Kalau Therama artinya untuk penyakit ringan, tidak perlu ikut program saya. Gunakan Dimas Kawan atau ikuti series fit saya, tip-tip untuk atasi asam lambung. Kak, aku dulu juga gitu gara-gara asam lambung. Dok mau tanya, jantung berdetak kencang, apa itu penyakit jantung? Bisa penyakit jantung, bisa asam lambung, bisa penyakit lain. Yang pasti itu namanya aritmia. Aritmia bisa distimulasi oleh hipersekresi asam lambung. Aritmia juga bisa terjadi karena gangguan perlistrikan pada jantung. Artinya kamu benar-benar sakit jantung. Untuk membedakan asam lambung dengan jantung, paling mudah lakukan EKG dulu. Yang kedua, baru lakukan treadmill. Pergi ke dokter jantung, nanti ada beberapa prosedur yang harus dilalui. Dan yang terakhir, Anda bisa melakukan CT scan jantung. Assalamualaikum Bunda, waalaikumsalam. Udah periksa ke dokter spesialis dalam, katanya bagus semua, cuma punya madok, tapi kok jantungnya gemeter. Itu karena, ini Bu Latif dengarkan saya ya, pertanyaan saya itu sama dengan pertanyaan Anda. Jadi kenapa orang yang terkena asam lambung jantungnya bergetar atau berdetak keras atau loncat-loncat? Karena apa? Ini berulang kali saya sampaikan, ini salah satu kerja dari refleks vagus. Refleks vagus itu, refleks dari nervus vagus itu adalah saraf yang keluar dari otak terpanjang yang salah satunya mensarafi jantung dan paru-paru. Ketika terjadi sekresi asam lambung, dia akan menstimulasi kinerja vagus dan jantungmu menjadi jedar. Ini sama ketika kamu terkaget-kaget atau ketakutan dikejar anjing, maka jantungmu juga akan deg-deg. Itu adalah kerja dari refleks vagus. Oleh karena itu, sekresinya dinormalkan kembali, maka efek sensasi satu demi satu akan hilang. Karena apa? Nervus vagus itu tidak hanya mensarafi tidak hanya mensarafi jantung, dia mensarafi paru-paru, dia mensarafi pankreas, dia mensarafi lambung, dia juga mensarafi kandung kemih, rahim, dan itu semua akan terpengaruh, terstimulasi jika terjadi hipersekresi asam lambung. Makanya gejalanya, sensasinya menjadi 1001 kemana-mana. Batuk ginjal obatnya apa Bu? Biar bisa keluar, Anda bisa gunakan kumis kucing, kemudian Anda bisa gunakan kecibeling masing-masing segenggam, direbus dalam 1 liter air, ditambah juga bisa dengan daun salam atau akar alang-alang, masing-masing segenggam, direbus dalam 1 liter air, diminum, semoga berhasil. Dok, kalau sering buang air kecil yang nggak sembuh, udah mau 1 tahun, ada nggak irbalnya? Ada. ISK itu berulang kali saya sampaikan susah untuk sembuhnya. Karena apa? Karena kandung kemihnya sendiri terjadi peradangan. Peradangan tidak melulu karena ulah infeksi. Ya meradang, makanya anti radangnya ini harus kita berikan anti radang, tetapi tidak yang kimiawi, tetapi yang alami. Kemudian bisa juga karena pengaruh dari teman kita, tetangga kita yang sakit, tapi sama aja, mereka mempengaruhi cara peradangan tadi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Hentikan peradangan ini. Salah satunya gunakan herbal-herbal alami yang memiliki sifat anti-inflamasi yang tinggi. Salah satunya akar alang-alang. Coba Bu, rebus akar alang-alang bersama mengkudu, bukan daunnya ya, buah mengkudu, akar alang segenggam, mengkudu 1 biji, direbus dalam 1 liter air untuk diminum 1 hari. Kalau untuk batuk-batuk berdarah, obat herbalnya apa? Ini artinya untuk TBC. Kalau Anda TBC, coba gunakan mengkudu, gunakan jahe merah, gunakan sambiloto. Masing-masing 1 genggam direbus dalam 1 liter air, diminum. Jika saran-saran saya sudah dilakukan dan tidak ada perubahan, silakan gunakan ramuan saya. Dokter, kalau mau menggunakan ramuan Dokter Erna di mana? Hubungi admin, chat pesan atau chat inbox, atau lihat profil, klik link tree. Kalau untuk stroke herbalnya apa ya Dok? Stroke itu sebetulnya lebih banyak ke fisioterapi, karena untuk mengaktifkan saraf-sarafnya kembali,
harus diakupunktur secara rutin atau melakukan fisioterapi secara rutin. Herbal penting, tetapi sebetulnya yang lebih diutamakan adalah fisioterapinya. Herbal apa yang dibutuhkan tergantung sakitnya apa-apa, tapi yang jelas pegagan jangan ditinggalkan. Pegagan atau ginkgo biloba adalah salah satu herbal untuk menumbuhkan jaringan otak. Dan dia juga akan meningkatkan fungsi kognitif. Tetapi gangguan motorik dan gangguan-gangguan lain itu sangat cepat jika pendekatannya lewat akupunktur. Pak Warsito, jika Anda sudah mencoba tidak ada perubahan, silakan gunakan ramuan saya. Silakan klik profil dan klik link tree, nanti temui admin, silakan chat pesan dan chat inbox. Assalamualaikum dok, cucuku kadang sulit makan. Sudah berbagai cara menu dan trik, tapi kalau kumat susah makan. Pakai ini aja bu, pakai kita punya yang namanya madu kecerdasan. Mirip-mirip ini madu kecerdasan. Anda bisa cari di tanya admin dulu, Mbak. Karena madu kecerdasan tidak kita publish. Tidak kita publish, tapi Anda bisa mendapatkannya di etalase madu imun. Nanti tulis ganti dengan madu kecerdasan. Beberapa pasien-pasien kita yang menggunakan madu kecerdasan ternyata nafsu makannya bertambah. Selain anak itu menjadi lebih pintar, lebih banyak bicara, lebih lasak, lebih cerdik. Jadi silahkan pakai madu kecerdasan, silahkan cari di etalase madu imun. Aku kena ini ada, bener banget nih Mbak Yulia. Kalau untuk ISK memang sebaiknya dilakukan senam Kegel. Dan selain itu saya ada yang namanya senam beser. Saya buat di VT saya. Silahkan cari di VT saya Dr. Erna Cipta 2 #senam beser. Silahkan ditiru. Itu juga salah satu senam untuk mengaktifkan, untuk menormalkan kembali saraf-saraf yang bermasalah sehingga kencing terus-menerus. Tetapi kalau ISK, infeksi saluran kemih, misalnya ada kristalnya, ada bakterinya dan seterusnya, itu hanya mengandalkan senam Kegel, senam beser atau akupunktur semata itu akan kurang. Jadi kalau ISK yang tidak kunjung sembuh, kencing berbusa, misalnya ditandai dengan kencing berbusa atau nyeri waktu kencing, aku sarankan tadi gunakan herbal yang sesuai. Dan herbalnya tadi udah saya sampaikan ya. Aku kena asam lambung bu, Buasna silahkan gunakan 5 sekawan atau gunakan tips asam lambung yang ada di profil saya, di live saya, di series VT saya. Silahkan klik dan gratis. Dan kalau Anda sudah kronis, aku sarankan untuk mengikuti program 3 bulan bersama saya dan gunakanlah 5 sekawan. Ibu Hasna, thank you sudah mengirimkan sayangnya aku, thank you ya sudah memberikan gift. Semoga aku nggak bisa membalas kebaikan ibu, tetapi semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih. Dok, asam urat di kaki. Nah ini kadang-kadang kalau nyeri di kaki itu selalu nuduhnya asam urat ya. Padahal tidak selalu kan. Mati lagi guys. Kalau kesenggol begini nih, kesenggol sedikit langsung mati. Sebentar ya, aku perbaiki dulu ya. Halo teman-teman, kalian bisa melihat mukaku nggak sih yang di Oke. Asam urat di kaki. Aduh, ini mati lagi guys, mati mulu. Jadi gini, kalau asam urat di kaki artinya pegelinu di kaki kan. Coba ibu satu, intinya gini, lancarkan aliran darahmu, kemudian elastisitaskan pembuluh darahmu. Anda bisa gunakan cuka mengkudu. Kenapa sih dok kok senang banget cuka mengkudu? Cuka mengkudu itu senyawa aktif saponinnya banyak banget. Makanya baunya sengak. Semakin sengak suatu herbal, senyawa aktifnya semakin banyak, maka khasiatnya juga semakin tinggi. Jadi saran aku paling mudah gunakan cuka mengkudu. Anda bisa cek di TikTok Shop atau di link tree di profil saya. Tetapi jika Anda ingin cara lain, Anda bisa gunakan resep saya ini, gunakan akar alang-alang, daun salam, dan gunakan mengkudu lagi. Mengkudu lagi, baunya pasti nggak enak banget kalau direbus. Lebih enak jika mengkudu, 50% baunya udah berkurang. Semoga
nyeri di kakimu berkurang ya Bu? Bu, saya muntah-muntah, meriang hilang, meriang lagi, pusing badan, sakit semua. Kenapa ya Bu? Saya busui. Ibu, artinya ada peradangan. Orang menyusui memang begitu. Ibu coba mulai kunyah-kunyah kencur, kemudian apa yang ada di dapur, misalnya ada kunyit, ada serai, ada jahe, ada jeruk nipis, dibuat minuman saja. Tapi kalau jeruk nipis, saran aku jangan direbus ya Bu. Ibu bikin rebusan tadi, terus ditambah perasan jeruk nipis, masukkan sama kulit-kulitnya. Itu sudah sangat membantu ibu untuk terhindar dari meriang-meriang. Seorang yang ibu menyusui memang begini, ketika putingnya digigit bayi, itu ada lecet sedikit, itu membuat badan kita meriang. Meriang itu apa sih sebetulnya? Meriang itu adalah respon imun yang berlebihan, sehingga memberikan reaksi meriang di tubuh kita. Terjadilah peradangan. Ya hanya karena luka kecil di puting susu, tapi bisa memacu respon imun. Dan karena tubuh kita lemah, maka imunnya juga menjadi berlebihan. Bekerja itu tidak terkoordinasi, maka meriangnya tambah gak enak. Nah, mudah-mudahan dibantu dengan herbal-herbal tadi yang ada di dapur, gak usah rumit-rumit, ditambah minum madu. Kalau Anda mau pakai madu kita boleh, karena madu kita mengandung probiotik. Maka peradangan ini akan dihentikan dengan sifat anti-inflamasi dari senyawa kimia dari herbal-herbal yang ibu minum tadi. Bu, tumit kaki sakit sudah setahun, tadi resepnya udah aku sampaikan. Sama jawabannya dengan sakit pada kaki. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kaki kesemutan sama tangan. Kalau Anda kesemutan, itu artinya aliran darah tidak lancar. Maka lancarkan aliran darahmu, kemudian elastisitaskan pembuluh darahmu. Anda bisa gunakan cuka mengkudu. Apa Dok beda cuka mengkudu sama cuka apel? Sama, dua-duanya hasil fermentasi, sama dengan Kamboja. Yang berbeda adalah bahan baku untuk difermentasi. Satu menggunakan mengkudu, satu menggunakan apel, satu menggunakan jamur kombucha. Bagus mana Dok? Setahu saya, sepengalaman saya terbaik adalah gunakan mengkudu, karena senyawa aktifnya sangat banyak. Dok, minum vitamin D3, K2 itu aman untuk ginjal dan lain-lain. Kalau Anda menderita gagal ginjal, maka vitamin D3, K2 tidak seaman yang Anda kira. Semuanya harus konsultasi dengan dokter. Tetapi kalau Anda orang sehat, aman. Tetapi kalau Anda menderita gagal ginjal, harus hati-hati. Apakah sakit asam lambung berhubungan dengan saraf kejepit? Nah, ini dia. Penderita asam lambung secara langsung, selama-lamaan ya, lama-lama, jangka panjang, asam lambung kronis akan menghambat penyerapan kalsium. Maka pada penderita asam lambung kronis atau penderita gejala radang usus biasanya terjadi hipokalemia, kekurangan kalsium. Akibatnya apa? Osteoporosis. Kalau Anda terjadi osteoporosis, terjadi di tulang belakang, maka itu memberikan peluang untuk terjadinya saraf kejepit. Biasanya begitu. Dan itu berulang kali saya temukan pada pasien saya yang sudah ribuan. Penderita radang usus biasanya juga berdekatan dengan saraf kejepit. Karena apa? Hipokalemia tadi, entah osteoartritis, entah saraf kejepit, intinya sama, terjadi hipokalemia. Karena apa? Karena penyerapan kalsium di usus kecilnya terganggu. Halo, selamat siang Dok. Selamat siang. Saya kena fatty liver dan empedu berpasir. Apa obat yang baik ya Dok? Ibu Santi, obat yang baik Anda menggunakan cuka mengkudu dan pola makan sehat. Silahkan gunakan cuka mengkudu dan pola makan sehat seperti yang saya terangkan di atas. Banyak makan sayuran dan buah, stok instan, stok gorengan, tinggi protein, kurangi karbo atau stop karbo, dan olahraga rutin, manajemen stres jelas ya. Insya Allah nanti fatty liver dan empedunya akan keluar, ditandai dengan apa? BAB-mu warna hijau. Tapi jika Anda sudah melakukan program itu tidak sukses, Anda bisa gunakan program saya, program pecah empedu, yaitu 7 hari pecah empedu dan 3 minggu berikutnya untuk memperbaiki saluran cerna. Karena biasanya kalau orang sudah menderita batu empedu, saluran cernanya bermasalah. Karena apa? Karena asam empedunya tidak lagi ditampung oleh kandung empedu yang sudah penuh dengan batu, tetapi dia akan langsung mengucur ke usus kecil. Akibatnya apa? Mengubah mikrobiota, keseimbangan mikrobiota usus atau disbiosis usus. Terjadilah disbiosis usus. Akibatnya apa?
Akibatnya mulai ada peradangan-peradangan kecil di usus kecilmu, membuat nyeri sebelah kanan gak nyaman. Dan itu dalam program kita itu akan diperbaiki selama 3 bulan. Biasanya membaik. Dok, saya lagi sakit asam lambung, saya sudah berkeringat. Saya susah berkeringat, tidak seperti orang lain. Nah, ini dia. Mengapa orang-orang asam lambung itu memiliki 1001 sensasi? Salah satunya, ini pertanyaan ini tidak hanya Anda saja, tetapi banyak banget pertanyaan-pertanyaan serupa yang saya susah berkeringat. Saya sampai mereka sendiri tidak percaya kalau itu asam lambung, karena tidak merasa perih, tidak merasa mual, tidak merasa bengkak, nafsu makan baik, cuma berat badan semakin turun, susah berkeringat, dan susah kedinginan. Suka kedinginan, susah berkeringat, walaupun terkena panas pun tetap baik-baik saja. Berat badan turun, bahkan mungkin hanya ditandai dengan radang tenggorokan. Aneh kan? Tapi itulah yang terjadi, guys. Bahwa asam lambung itu memberikan sensasi 1001 sensasi. Jadi ketika yang lain diperiksa normal semua, sangat mungkin itu terjadi karena hipersekresi asam lambung. Dok, rekomendasi pencerah untuk selengki hitam. Selengki itu maksudnya selangkangan ya, selangkangan kaki ya, dan lipatan hitam di apotik. Saya nggak ada. Anda cari ke dokter kecantikan, mereka lebih ahli memakai kocik itu apa ya, kocik? Saya lupa. Coba tanya ke dokter-dokter ahli kecantikan skincare, mereka jago banget untuk bidang-bidang begini. Jadi jangan tanya ke saya ya, saya kurang ahli. Kalau Anda mau, Anda menggunakan itu bedak dingin. Bedak dingin itu mengandung metabolit dari fermentasi bakterinya, saya lupa namanya apa, tapi itu memang digunakan secara turun-temurun untuk melembabkan kulit dan mencerahkan. Jadi Anda bisa coba gunakan bedak dingin untuk membedai area selangkangan dan lipatan yang hitam tadi. Tape dok nyeri perut. Dok nyeri perut sebelah kanan terasa panas sampai ke pinggang, kenapa ya? Itu artinya kemungkinan ada gejala radang usus kecil. Jadi Ibu, kalau sudah radang usus kecil, saran aku ikut program 3 bulan bersama saya, gunakan 5 sekawan. 5 sekawan itu apa sih? Dari tadi ngomongin 5 sekawan nih. 5 sekawan itu terdiri dari aneka herbal, kemudian ada minyak zaitun anti radang, kemudian juga ada bubuk cacing, kemudian ada juga garam, magnesium. Garamnya sedikit pahit karena tinggi magnesium, dan juga ada nih probiotik dalam bentuk madu imun. Nanti kalau Anda sudah masuk program, akan saya seling-seling dengan madu khusus. Madu khusus tidak saya publish, tapi kalau Anda sudah jadi pasien saya, sudah terkontrol di grup, maka akan saya rekomendasikan dengan madu khusus juga, selang-seling dengan madu imun. Makanan apa saja yang aman yang sudah operasi pemotongan usus, dok? Makanan yang aman untuk Anda adalah yang rendah karbohidrat. Menurut riset, karbohidrat itu sangat mudah untuk meningkatkan terjadinya peradangan. Yang kedua, Anda harus banyak makan sayuran dan buah. Sayuran dan buah kaya dengan serat. Serat ini memang tidak dicerna oleh usus kita. Jadi memang tidak dicerna, tapi tidak menyebabkan begah. Jadi kalau ada influencer ngomong, Anda makan sayuran dan buah bikin begah, itu karena ususmu tidak ada probiotiknya. Kenapa? Kita nggak akan begah makan sayuran dan buah seperti nenek moyang kita dulu jika ada probiotik yang cukup di ususmu. Karena serat ini adalah salah satu makanan probiotik kita. Probiotik kita itu membutuhkan oligosakarida, dan itu bisa didapatkan dari metabolisme serat yang kita cerna. Jadi kalau makanan yang apa dong yang aman untuk operasi pemotongan usus? 1, probiotik. 2, makanan berserat. 3, makanan yang rendah karbo. Ibu Sri, silahkan Anda ngikutin program 3 bulan bersama saya, karena ini udah lumayan ya. 3 bulan bersama saya, gunakan program gunakan 5 sekawan dan ikut program 3 bulan bersama saya, sehingga Anda aman dari komplikasi pemotongan usus tadi. Karena usus yang dipotong bukan bariatrik ya. Kalau bariatrik itu lambungnya yang dipotong biar apa? Anda langsing. Itu lain cerita. Kasusnya kenapa Bu Sri sampai potong usus? Kenapa dok? Saya hipertensi tapi disuruh batasi buah pisang.
Pak Yunus, Anda boleh membatasi, boleh tidak, tapi saya yakin nggak ada pengaruhnya. Karena dokter memperkirakan bahwa buah pisang itu kaya kalium. Dan kalium ini, saya juga nggak tahu ya, kalau kaya kalium kan malah bagus ya. Untuk hipertensi, saya tidak paham. Kalau saya menderita hipertensi, banyak makan sayuran buah, karena gaya hidup sehat, pasti tinggi sayuran dan buah, dan olahraga rutin. Oleh karena itu, di tempat kita, itu penderita hipertensi itu banyak yang membaik nih, aku carikan lagi ya. Alhamdulillah dok, hari ini badan sudah tidak sakit lagi dibanding kemarin-kemarin. Badan bahu, kemarin-kemarin badan bahu pada sakit. Tuh madu saya masih pakai madu hutan imun premium, sensasi di lambung sudah nggak ada. Terus sakit kepala sedikit berkurang. Pagi ini ukuran tensiku sudah 135/80. Itu masih tinggi tapi sudah turun. Keren kan? Ibu Lisdiana, riwayat asam lambung dengan hipertensi dan kolesterol. Tak carikan lagi. Jadi kalau hipertensi itu termasuk mudah loh teman-teman sebetulnya diperbaiki. Sebentar ya. Ibu Reni, 4 bulan bersama 3 sekawan dengan diabetes, kolesterol, dan hipertensi. Baru pulang haji, tidak bawa 3 sekawan tapi semuanya aman. Nih beliau cerita. Nih ceritanya begini. Ceritanya begini nih. Assalamualaikum dok, saya alhamdulillah selama di tanah suci lambung aman. Tapi pas di rumah mulai ada sensasi walau nggak terlalu parah. Thank you ya untuk teman-teman yang sudah like, follow, share, komen, tap. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Tapi pas di rumah mulai ada sensasi. Cuma mulut agak pahit tapi sekarang sudah berkurang. Kadang mual sedikit karena kecapean atau gimana ya dok. Tapi ketika beliau ke Mekah aman-aman saja. Ibu Reni backup dengan Teramah nggak di sana, di Mekah? Nggak dok, pas sampai rumah baru pakai Teramah lagi. Semoga cepat pulihnya. Pas di sana aman tanpa obat medis kan? Alhamdulillah aman dok, BAB saya mulai lancar. Alhamdulillah lancar setiap hari. Alhamdulillah di Mekah juga begitu bu, diabetes terkendali, hipertensi terkendali, kolesterol terkendali. Iya dok, cuma gula saya agak tinggi 160, yang lain aman. Harusnya kan di bawah 150 ya. Ini 160 tapi nggak apa-apa lah. Hipertensinya mulai normal, kolesterolnya normal. Ini contohnya Bu Reni yang menderita hipertensi, kolesterol dan diabetes. Coba lagi ya. Sebetulnya banyak banget tuh teman-teman kita yang terkena hipertensi membaik. Sebentar ya, aku carikan ya. Ibu Yanti, selama pakai Teramah awal sampai sekarang BAB hitam mbak. Menurutku itu detoxnya. Udah bisa makan pedes, tapi baru rasa pedes sedikit aja. Tapi belum bisa makan tepung mbak, gorengan yang belum bisa menghindar. Kayak tempe goreng, tahu goreng, saya belum bisa. Tapi bukan tepung yang digoreng. Udah bisa makan roti, tapi gandum. Pokoknya udah banyak yang bisa dimakan sekarang. Keluhan tinggal tenggorokan saja, tapi sudah jarang kambuh. Tapi aku belum tensi sama cek kolesterol. Aku ada hipertensi sampai 160, 170, 180. Tapi ini kepalanya enak, nggak pusingan. Sudah nggak pusing lagi, berarti udah turun, cuma belum tes. Tensinya belum dites, biasanya segitu. Alhamdulillah puasa lancar, aman. Mudah-mudahan tensinya turun ya, karena beliau nggak ngetes. Kemudian apa lagi ya? Sebetulnya banyak lah, sampai yang minum amlodipin, sampai sebentar tak cari amlo gitu ya, amlo. Sampai yang minum amlodipin bisa lepas loh teman-teman. Bentar, mudah-mudahan ketemu ya. Amlo. Tadi udah aku baca ini. Jadi dulu beliau sampai karena amlo tiap malam saya minum. USG hasilnya GERD sama hernia pusat. Alhamdulillah dokter kita berjumpa lewat Facebook. Syukur sekarang hidup semangat lagi. Artinya sudah nggak minum amlo juga. Jadi banyak ya teman-teman. Kalau Anda menderita sakit hipertensi bukan berarti nggak bisa sembuh. Coba saran. Aduh maaf ini kok mati lagi. Aduh ini anunya rusak guys. Sebentar ya. Kenapa dok saya hipertensi? Saya tidak tahu pak. Kalau saya malah perbanyak sayuran dan buah. Tidak hanya pisang, sayuran dan buah kan jadi. Mati lagi. Ya ampun, mudah banget mati. Ternyata.
Dok, diabetes bisa sembuh atau tidak? Diabetes itu bisa sembuh, terkendali, paling nggak terkendali, tetapi butuh waktu yang lama dan konsisten, pelan tapi pasti. Tetapi artinya ketika Anda sembuh pun sudah tidak tergantung dengan obat dokter, tidak tergantung dengan herbal. Artinya pun makanannya harus dijaga juga, nggak terus hura-hura. Tetap jaga makanan. Saya ketemu dan mengobati pasien-pasien yang masih muda-muda, diabetesnya cepat banget terkendali. Tidak tergantung lagi dengan herbal, tidak tergantung lagi dengan obat kimia. Tetapi ya tetap menjaga gaya hidup sehat. Karena pernah sakit kan? Seperti orang kena sakit asam lambung sudah sehat terus dia makan Indomie, setiap hari makan Indomie, ya pasti sakit lagi lah Pak. Namanya pernah sakit, tentu lebih rentan daripada yang sehat betul. Gitu ya. Dok, saya haid sudah 1 bulan lebih, pertama flek-flek, tapi ini udah 1 mingguan terus banget, tapi keluhan nggak ada. Ibu Adila, itu terjadi penebalan dinding rahim. Kenapa? Karena ekses estrogen dan juga terjadi ketidakseimbangan progesteron. Maka saran aku perbanyak makan yang tinggi progesteronnya. Misalnya adalah daun kelor, temu kunci. Coba Bu, dengan makan temu kunci, daun kelor, semoga membuat progesteron ibu menjadi lebih bagus lagi. Aduh, sorry guys. Aduh. Sebentar ya. Oke. Assalamualaikum dok, perut biasa sakit itu, dok perut biasa sakit itu kenapa? Maksudnya apa ya dok? Assalamualaikum dok, perut biasa sakit itu kenapa ya dok? Sakit itu kalau di perutmu ada sakit, biasanya paling banyak itu ada gangguan pada saluran cernamu, paling banyak karena itu. Dok, kalau aku makan ayam dan ikan kok keliangan kayak mau pingsan. Kalau aku makan ayam dan ikan kok keliangan kayak mau pingsan. Jangan-jangan karena ikan dan ayamnya direbus ya. Coba kalau ayam dan ikannya tanpa bukan direbus, digoreng. Coba dikukus, dipepes, tidak digoreng. Mudah-mudahan kamu kayaknya sensitif dengan kolesterol. Mungkin itu ya, kemungkinan besar. Sesak napas timbulnya batuk, Ibu dokter, obatnya apa? Sesak napas, kok Pak? Oh ya. Ya. Kenapa? Hah? Nanti aja. Tunggu 19 menit. Ya, 19 menit lagi. Tunggu sampai Eka datang. Enggak. Aku ditemenin. Enggak. Mungkin udah ya. Sesak napas timbulnya batuk, Ibu dokter, obatnya apa? Bapak, aduh, ini baterainya sudah mau habis. Sebentar, 74. Allahumma sholli ala. Sebentar. Oke. Sesak napas timbulnya batuk, dokter, obatnya apa? Sesak nafas timbulnya batuk, berarti Anda menderita bronkitis ya. Kalau Anda menderita bronkitis, Anda bisa mencoba segenggam jinten hitam. Jinten hitam segenggam ditambah daun saga segenggam, direbus dalam 1 liter air, diminum rutin setiap hari. Semoga itu membantu bronkitismu. Bisa ditambah dengan patikan kebo. Coba cari di Google patikan kebo, itu banyak banget di ladang. Itu juga bagus untuk paru-paru. Kalau untuk benjolan payudara akibat bendungan asidok, nah kalau itu kan namanya mastitis. Coba Anda bisa gunakan kunyit putih dikunyah, atau Anda parut tempel di benjolan payudara. Semoga segera baik. Tambah minyak ya kalau ditampol di payudara. Assalamualaikum dok, kalau obat infeksi kantong kemih apa? Makasih, tadi sudah dibahas tentang ISK. Jadi Anda bisa gunakan, tadi kan sudah ya, Anda gunakan akar alang-alang, Anda bisa gunakan mengkudu, juga Anda bisa gunakan daun silih. Masing-masing segenggam direbus dalam 1 liter air, kemudian diminum. Kemudian apalagi? Jantungnya lambat, Laksmi Palupi. Kalau insomnia obatnya apa dok? Kalau insomnia Anda bisa gunakan pala, biji pala ditumbuk, kemudian direbus dalam satu gelas air, kemudian diminum ketika mau tidur 1 jam sebelum tidur. Atau Anda bisa gunakan biji pinang, atau Anda bisa gunakan minyak esensial lavender.
Minyak esensial lavender juga sangat bagus untuk membuat kita tidur terlelap. Atau Anda bisa gunakan suplemen melatonin. Aku ngomong begini sama Bu Laksmi karena beliau ada di Kanada. Bu, Anda bisa juga gunakan melatonin, semoga itu juga bisa membantu. Dan yang pasti melatonin itu 80% itu dibuat di usus. Ususmu harus diperbaiki, terutama usus kecil. Karena ketika usus kecilmu bermasalah, maka produksi melatoninnya juga bermasalah. Dan itu akan mengganggu tidurmu. Serta biasakan tidur dalam keadaan gelap. Keadaan gelap akan menstimulasi keluarnya melatonin. Oke. Dok, kenapa saya sering keliengan dan sering ngantuk? Ibu, kalau Anda sering keliengan dan sering ngantuk, itu sangat mungkin terjadi penyempitan pembuluh darah pada otak sehingga difusi oksigen dan nutrisi ke jaringan otak terhambat. Sangat mungkin itu. Untuk melebarkan pembuluh darah, melancarkan aliran darah, olahraga rutin wajib dan gunakan cuka mengkudu. Itu ya. Dok, mau lambungku sembuh. Pak Noval, kalau Anda menderita sakit lambung kronis, ikut program 3 bulan bersama saya. Gunakan link Mas Kawan, silahkan cek di profil, cek link tree, dan atau Anda bisa chat pesan atau chat inbox, atau Anda bisa hubungi admin. Saya Mah Dok. Kalau Mah Kronis, ikut program 3 bulan bersama saya dan gunakan link Mas Kawan. Teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay di sini. Habis ini teman kita namanya Mas Eka akan menerangkan apa itu 5 sekawan dan kenapa 5 sekawan itu lebih jos, karena dia terdiri dari 5 komponen untuk membangun dinding saluran cerna kita. Jadi kalau kita bangun rumah, kita pasti butuh bata, butuh pasir, butuh kapur, butuh air, butuh apa lagi? Bata, pasir, kapur, air. Nah, tidak mungkin dong kita membangun rumah kita hanya dengan bata saja, pasti tidak sempurna. Demikian juga ketika kita membangun saluran cerna kita, banyak banget komponen yang kita butuhkan. Oleh karena itu dengan 5 sekawan hasilnya jauh lebih baik daripada 3 sekawan, apalagi hanya dengan teramas saja. Ini saya membuat formula seperti ini berdasarkan observasi saya terhadap ribuan pasien. Tidak hanya 1, 2, 3 pasien, ribuan pasien yang sudah dilakukan selama berbulan-bulan. Jadi bukan karena nambah-nambahin kok dokter dulu 3 sekawan kok sekarang 5 sekawan. Yaitu karena observasi terhadap pasien, saya ingin kalian cepat sembuh. Ini juga nanti insya Allah mau doanya, saya akan membuat formulasi baru untuk Teramah dalam bentuk nano. Semoga nanti penyerapannya menjadi lebih optimal dan memberikan efek yang lebih jos lagi. Dok, fatty liver, obatnya apa? Obatnya adalah kunyit dan temulawak. Silahkan cek di series video saya tentang asam lambung. Itu juga sangat baik untuk fatty liver Anda. Dan tentu gaya hidup sehat harus dilakukan. Oke ya. Untuk fatty liver, atau kalau Anda mau ikut program 3 bulan bersama saya, gunakan 5 sekawan. Loh, 5 sekawan kok bisa sih dok untuk fatty liver? Yes, 5 sekawan itu memang sebetulnya ini sangat baik untuk saluran cerna dan hati. Dan sebetulnya ini sekarang saya gunakan untuk dasar dalam mengobati penyakit-penyakit degeneratif lain. Misalnya, kalian terkena diabetes, pasti aku berikan 5 sekawan dulu, setelah itu baru aku masukkan ramuan diabetes. Bahkan beberapa teman-teman kita yang menderita diabetes ternyata dengan 5 sekawan saja sudah cukup untuk menurunkan level gula darahnya. Jadi tidak lagi butuh untuk ramuan diabetesnya. Semua tidak bisa ditentukan, tergantung respon tubuh masing-masing. Terima kasih ya Ibu Mindoria 9 juta untuk kehadirannya. Ibu Latif, pisang memang tidak cocok untuk penderita asam lambung kecuali Anda menggunakan pisang kapok yang direbus. Ketika Anda merebus pisang kapok, maka sebagian akan dirubah dalam bentuk karbo. Beberapa senyawa pisang itu terlalu asam dan itu ternyata menyebabkan hipersekresi asam lambung. Tetapi ketika dirubah dalam bentuk rebusan, dirubah menjadi bentuk karbohidrat. Karbohidrat yang berserat ternyata itu lebih bersahabat dengan asam lambung. Dok, apa obat lambung yang baik? Obat lambung yang baik adalah kunyit dan temulawak. Itu riset S2 saya. Anda bisa cek di series video saya. Silakan klik dan
gratis, tidak bayar. Atau Anda mau ikut program 3 bulan bersama saya, maka gunakan 5 sekawan. Dok, saya suka naik asam lambung, tadi sudah. Dok, asam lambung saya suka naik, tadi sudah. Dok, radang pembentukan tumor, apakah fix tumor? Dokter, radang pembentukan tumor, apakah fix tumor? Maksudnya apa ya? Radang pembentukan tumor, apakah fix? Saya tidak paham. 5 sekawan 500 itu sebulan ya dok? Programnya selama 3 bulan, betul. Programnya minimal 3 bulan, setelah itu maintenance. Beberapa teman kita ada yang 2 bulan membaik, ada yang 1 bulan membaik. Semakin muda usia kalian, maka semakin mudah asam lambungnya untuk sehat. Ingat, ini untuk asam lambung ya. Kalau Anda sudah menderita radang usus, programnya adalah 6 bulan membaik, 1 tahun tuntas. Tapi kalau Anda masih asam lambung, 1 bulan baik, 3 bulan tuntas. Dan untuk yang usia muda, biasanya 2 bulan tuntas. Bahkan ada yang 1 bulan tuntas, bulan kedua tinggal maintenance. Maintenance selalu ada ya guys. Jadi ini program pembentukan regenerasi sel tidak mungkin lepas begitu saja. Maintenance dengan gaya hidup sehat itu sangat-sangat dibutuhkan. Bukan berarti kalau kamu sehat terus lepas begitu saja, itu tidak boleh. Sore dok, gimana cara menurunkan gula darah? Ini Sundari di Jogja. Ibu Sundari, kalau Anda mau menurunkan gula darah, 1, gaya hidup harus dirubah. Pasti tahu kan, berkali-kali aku ngomong ya, gaya hidup sehat itu apa sih? Nggak usah diulang-ulang kembali ya. Yang kedua, Anda bisa gunakan daun-daun yang bersifat pahit. Kenapa daun yang bersifat pahit itu mengandung alkaloid? Alkaloid ini akan menstimulasi keluarnya insulin dan membuat sensitivitas membran sel terhadap insulin. Jadi gunakanlah yang pahit-pahit. Anda bisa gunakan protowali, Anda bisa gunakan pare, daun pepaya, cipluan, mimba, apalagi ya, sirih merah, sambiloto, dan lain-lain. Daun insulin tambah daun cermai ditambah dengan binahong boleh, atau ditambah dengan kunyit boleh. Masing-masing segenggam direbus dalam 1 liter air, diminum rutin. Mudah-mudahan bisa turun. Jika Anda kesulitan untuk menurunkannya, Anda bisa ikut program bersama saya. Pasien saya sampai HbA1c-nya udah normal loh. Bentar ya, aku cari ya yang diabetes. Beliau HbA1c-nya normal, giginya tadi goyah sudah, dan beliau 10 tahun menderita diabetes dan tidak ada efeknya dengan pemberian obat oral diabetes, walaupun ada 2 jenis yang diberikan. Sebentar, gak usah dibacain ya, nyarinya susah nih, mungker-mungker kelamaan. Oke, sore dok, gimana cara menurunkan tadi sudah? Kalau nyeri di dada bisa karena jantung, bisa karena paru-paru, bisa karena asam urat, bisa karena otot area toraks. Kira-kira yang mana? Bisa paru-paru, bisa jantung, bisa asam lambung, bisa otot area toraks. Atau jangan-jangan karena ada trauma pada pada tulang apa ini namanya ya? Tulang dada. Dok, saya cek asam urat, hasilnya sampai tidak kedeteksi. Apakah itu sudah terlalu tinggi ya asam uratnya? Ibu, semua asam urat bahkan yang angkanya 27 aja terdeteksi. Kemungkinan alatnya Bu yang bermasalah. Saya kira alatnya. Dok, kalau aku makan ayam dan ikan kok kelihatan kayak mau pingsan, apakah itu asam lambung? Kalau Anda menderita asam lambung, sangat mungkin karena ayam yang digoreng apalagi dan ikan digoreng, jelas itu akan menstimulasi sekresi asam lambung. Ketika sekresi asam lambung meningkat, maka terjadi keliengan, dan keliengan berlanjut menjadi pingsan. Tetapi jika Anda tidak memiliki riwayat asam lambung, berarti Anda sangat sensitif dengan kolesterol, dan itu jika Anda digoreng. Dok, kalau kolesterol tinggi, asam urat tinggi, gimana cara menurunkannya? Tadi sudah dijawab ya Bu Sundari. Umur saya 45. Bu Sundari, orang menderita diabetes pasti kolesterolnya tinggi. Itu sudah satu grup. Orang terkena diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Kemudian nanti baru dokter akan neuropati, nefropati, retinopati, pakai pati-pati semua. Intinya pati-pati ini kan tidak diketahui sebabnya. Intinya adalah bahwa kamu ada gangguan peradangan sistemik pada tubuhmu gara-gara gulamu terlalu tinggi. Oleh karena itu cara menyelesaikannya, hentikan peradangan ini dengan cara menurunkan level gulanya dan
memperbaiki sensitivitas insulin, sensitivitas membran sel terhadap insulin. Dok, saya kalau panas dingin nggak sembuh-sembuh, suka keluar keringat dingin. Dok, saya kok panas dingin nggak sembuh-sembuh, suka. Ibu, kalau kayak gini sudah tidak terjadi keseimbangan metabolisme. Panas dingin, metabolisme maupun peradangan. Jadi, coba dicek. Tapi saya ini hanya iseng-iseng sih, maksudnya nggak penting-penting amat. C reaktif proteinnya biasanya tinggi nih, orang-orang yang suka meriang. C reaktif protein. Tapi ini hanya pengetahuan aja ya. Kalau dikit-dikit pakai lab, dikit-dikit pakai lab, uang kalian akan boros. Padahal secara klinis sebetulnya bisa diketahui. Kalau kalian suka meriang-riang, biasanya itu tanda peradangan. Biasanya ada penyakit kronis yang melatar belakangi. Coba cek, ibu ada TBC enggak? Ada asam lambung kronis enggak? Ada diabetes enggak? Ada penyakit kronis lainnya enggak? Kalau semuanya tidak ada, ibu merasa bersih. Fungsi hatinya dicek, normal enggak? Kalau semuanya bersih, berarti ibu terjadi resistensi insulin. Maka, apa yang harus dilakukan pertama kali? Perbaiki gaya hidupmu. Sesimpel itu. Dan gunakan apa yang ada di dapur. Kunyit, jahe. Apalagi, Anda bisa bertemu apalagi? Cengkeh. Coba diambil, direbus bersama-sama, ditambah serai dalam 1 liter air dan diminum. Semoga itu akan memperbaiki resistensi insulinmu. Kalau suka tremor kaki sama tangan, kenapa ya dok? Kaki, tangan suka tremor, Anda apakah ada penyakit kronis yang melatar belakangi? Yang jelas ini kerjaan saraf. Sarafmu terganggu bisa karena diabetes, bisa karena asam lambung, bisa karena radang usus, bisa karena kekurangan kalium, bisa karena trauma otak, bisa karena saraf terjepit, bahkan bisa karena gejala stroke. Jadi kira-kira yang mana? Parkinson pasti tremor, saraf juga yang kena kan? Dok, kalau aku mau makan ayam dan tadi, dok, perlukah anak 1 tahun lebih imunisasi ulang? Ibu Isna ini lebih baik tanya ke dokter saja ya, ke dokter anak, karena beliau ahlinya dan sudah terbiasa menghadapi seperti ini. Jadi tanya aja ke dokter anak langsung. Dok, obat herbal untuk diabetes apa ya? Tadi sudah ya Bu, sudah dijelaskan. Bu, saya bekas diinfus kok sakit sampai sekarang, obatnya apa? Berarti terjadi peradangan. Coba Anda di daerah infus itu terjadi peradangan yang tidak berhenti. Coba Anda tempelkan daun dewa. Pasti nyarinya susah ya. Tapi ini kalau Anda ketemu daun dewa, Anda tumbuk, Anda tempelkan, itu sangat cepat terjadinya perhentian peradangan ini. Coba deh Bu, cari daun dewa. Daunnya itu berbulu. Dia jenis semak-semak gitu, semak-semak. Daunnya berbulu dan umbinya sangat disukai oleh tikus. Coba cari di Google. Dok, untuk benjolan payudara tadi sudah. Nah, benjolan payudara tadi aku sarankan kan pakai kunyit putih ya. Tapi daun dewa juga bisa. Anda tampol pakai daun dewa yang ditumbuk. Daun dewa ya, bukan buah dewa. Beda banget. Daun dewa yang ditumbuk kemudian ditambahin dengan minyak. Obat lambung apa dokter? Obat lambung 5 sekawan. Ikut program bersama saya, silakan klik link tree atau chat pesan atau chat inbox atau lihat series video saya. Tip-tip atasi asam lambung silahkan ditiru, di situ sudah ada resepnya, gratis tidak berbayar. Atau Anda ikut program bersama saya, maka hubungi admin dan tentu gunakan 5 sekawan. Dok, kalau aku mau, tadi sudah, dok, anak laki-laki saya kencingnya sangat berbusa. Itu karena apa? Ibu, kalau kencing berbusa itu bisa karena reflux sperma ke dalam ureter. Jadi saluran spermanya itu lewat ureter, menyebabkan menjadi berbusa. Kemudian kedua, memang ada masalah pada kandung kemihnya. Lebih baik ibu periksakan aja labnya lewat, paling mudah itu gunakan urin rutin dulu dan periksa ke dokter urologi. Nanti kalau udah ketahuan, tapi kalau anak-anak instingku mengatakan reflux sperma, karena masih anak-anak memang biasanya begitu. Tapi periksakan ke dokter urologi terdekat. Nanti kalau sudah ketahuan diagnosisnya apa, silahkan kembali ketemu saya. Semoga bisa saya lengkapi dengan pengobatan-pengobatan alami sehingga bisa tuntas. Oke, thank you ya teman-teman yang sudah memberikan saya tadi hadiah. Kamu baik banget, aku nggak bisa membalas kebaikanmu. Hanya aku berharap live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Budok, kalau puasa Ramadan minum 5 sekawan kapan saja? Tentu 5 sekawan bisa Anda minum semampumu. Yang pasti sebelum sahur wajib, sesudah buka wajib, dan ketika mau tidur wajib lagi. Jadi sahur, buka, mau tidur itu wajib.
Jadi cuma diatur aja, pola makanmu diatur antara sahur, buka dan sahur, diatur aja. Yang pasti nggak boleh kekenyangan. Pasti kalian akan lebih kenyang ketika puasa, maka harus di apa? Di antri satu-satu diri gitu ya. Sebentar ya, aku manggil Mas Eka dulu. Sebentar ya guys. Sebentar. Dok, kalau puasa. Dok, buat diabetes obatnya apa? Tadi sudah ya, Pak Tail Fajar sudah dijelaskan panjang kali lebar. Selamat sore dokter, mau bergabung? Silakan, Mama Lilis, tapi saya mau selesai. Semoga Mama Lilis sudah bergabung dari tadi ya. Dok, kalau aku tadi sudah, dok, tumitku sakit, herbanya apa? Tadi sudah dijelaskan. Ketika tumitmu sakit, pasti di situ ada peradangan. Peradangan terjadi karena ada penyempitan pembuluh darah tepi, maka itu yang harus dibereskan. Paling mudah Anda gunakan cuka mengkudu dan gunakan gaya hidup sehat, atau Anda kalau ingin rutin gunakan bawang putih secara rutin. Sebentar ya, tunggu teman-teman. Tunggu ya, tunggu. Assalamualaikum dok, saya ada penyakit tensi, juga ada asam lambung dan juga kaki sama tangan sering kesemutan. Yes, memang begitu Bu. Biasanya ketika ketika terjadi hipersekresi, maka akan menstimulasi terjadinya kesemutan dan hipertensi. Halo Herdi, Eka udah selesai belum ya? Waktunya untuk berganti ya. Oke, yuk. Sebentar ya, mati lagi. Assalamualaikum dok, saya ada penyakit tensi, juga ada asam lambung dan juga. Oleh karena itu Ibu, untuk mengatasi ini, maka kendalikan sekresi asam lambungnya. Anda bisa gunakan resep saya, ada di Sensivity saya, silahkan diklik dan gratis. Atau ikut program 3 bulan bersama saya, gunakan 5 sekawan. Maaf dok, kalau untuk vertigo sering kambuh 3 bulan sekali, obat yang bagus apa? Obat yang bagus Anda bisa mengunyah ini apa ya namanya buahnya itu, kalian tahu nggak buah coklat yang rasanya manis, apa sih, sawo. Anda bisa coba makan sawo mangkal. Kalau tidak berhasil, Anda mencoba sawo mangkal tidak berhasil, coba konsultasi ke saya. Karena sebab vertigo banyak, sakit gigi bisa menyebabkan vertigo, sakit telinga menyebabkan vertigo, kemudian hipertensi, vertigo, pemakaian obat hipertensi jangka panjang bisa vertigo, hipotensi juga menyebabkan vertigo, asam lambung kronis juga menyebabkan vertigo, kemudian trauma otak juga menyebabkan vertigo, infeksi pada otak juga menyebabkan vertigo. Jadi banyak banget penyebab vertigo. Oleh karena itu, kalau menggunakan sawo mangkal tidak membaik, maka coba konsultasi ke dokter terdekat, mau dengan saya juga boleh. Dan coba lakukan akupunktur rutin, semoga memperbaiki vertigomu. Yang pasti, kamu harus mengubah gaya hidup menjadi sehat, karena sebetulnya gaya hidup sehat ini adalah landasan untuk menyeimbangkan semua sistem di tubuh kita. Vitamin paling bagus buat bumil apa Bu? Dokter penyakit kandungan dan bidan lebih tahu untuk masalah ini. Dok, obat buat kaki habis bangun tidur sakit, tadi sudah dibahas. Nyeri tumit. Dok, obat gula darah apa? Tadi sudah dibahas. Kalau aku pipis terus pasca ISK, kenapa ya dok? Malah kadang suka beser. Ya karena memang terjadi kelonggaran dari otot-otot kandung kemihmu. Maka kuatkan kembali otot kandung kemihmu dengan senam beser dan senam kegel. Kemudian peradangannya tolong hentikan. Peradangan hentikan Anda bisa gunakan tadi itu akar alang-alang sama daun salam. Coba direbus bersama-sama, daun salam sama daun sirih, masing-masing 1 genggam, direbus bersama-sama dan diminum setiap hari. Hati membesar, apa ada obatnya? Hati bengkak ya, hati bengkak ada dong. Oleh karena itu Bu, kalau hati bengkak, kamu harus tahu dulu apa sih manfaat hati. Hati itu untuk mencerna, mulai dari gula, lemak, protein, semuanya ada di hati. Dia bengkak berarti sudah sudah overload. Pola makanmu harus dirubah dulu. Pola makan yang meringankan metabolisme hatimu. Jadi kurangi gorengan, kurangi makanan instan, banyak sayuran dan buah.
tinggi protein mau tidak mau, karena untuk memperbaiki regenerasi sel pasti butuh protein tinggi, tapi tentu pilih yang tidak berlemak. Nah, obatnya apa? Anda harus mengkonsumsi temulawak kunyit selain gaya hidup sehat itu, dan minyak zaitun ekstra virgin nih, kayak gini nih, minyak zaitun ekstra virgin. Lutut nyeri boleh olahraga sepeda statis. Yes, lutut nyeri memang sebaiknya pakai olahraga statis karena tidak terbebani oleh tubuh. Dok, kaki saya suka kebas. Kalau kaki kebas, penyebabnya apa? Karena hipertensi, stroke, diabetes, asam urat, asam lambung kronis, atau karena ini sering disebut neuropati. Yuk, masuk. Kaki oh itu ya, sebentar ya guys. Kenapa? Kalau udah kelar baru bukanya. Hah? Kenapa? Udah selesai. Udah. Yuk, sedikit lagi. Aku tak pamitan dulu. Kebas itu bisa karena tadi diabetes, asam lambung kronis, atau penyempitan pembuluh darah tepi. Yang sering dokter kan pasti kalau mau diagnosis neuropati, sakit saraf yang tidak jelas penyebabnya. Pakai pati-pati itu berarti nggak jelas. Sebetulnya gampang, gaya hidup sehat, gunakan cuka mengkudu. Nih, insya Allah akan baik. Dok, gimana sih cara mendapatkan cuka mengkudu? Anda bisa klik profil saya, klik link saya, atau cek TikTok Shop, atau chat pesan, atau chat inbox, atau chat admin. Dok, bolehkah sering minum kunyit putih dan kunyit kuning? Boleh banget, silakan. Oke teman-teman, dok, cuka mengkudu bagus nggak buat nyeri sini? Bagus, Anda boleh coba. Anda boleh coba mengkonsumsi cuka mengkudu karena ini harganya cukup terjangkau dan ukurannya 500 ml. Kalau ini kan 350 ya. Dan itu menurutku murah meriah banget ya. Murah meriah tapi berdaya guna sangat tinggi. Anda boleh coba. Silakan cek di TikTok Shop atau di Linktree, atau nanti tanyakan ke admin, atau nanti coba tanya ke Mas. Halo Mas Eka. Mas Eka, nanti jelaskan nih Mas kawan sama cuka mengkudu. Oke teman-teman, sementara gantian dulu ya sama temanku, sama tim yang lain. Thank you banget sudah menemani saya hari ini. Semoga yang saya jelaskan bisa bermanfaat. Boleh lanjutkan juga Mas pertanyaan-pertanyaannya. Semoga live ini bisa. Itu ada kucing. Ada kucing masuk. Semoga yang lampunya nyalain aja kok gelap banget ya. Hatiku hari ini agak kurang enak ya. Kenapa ya? Agak nggak nyaman gitu. Oke teman-teman, sorry banget. Terima kasih buat kedatangan kalian untuk menemani aku sore ini. Berganti dulu dengan Mas Eka sudah dan ada pekerjaan lain yang harus aku lakukan. Sampai ketemu besok. Jangan lupa like, follow, share, komen, tap. Dan untuk mengikuti live saya selanjutnya, kalian harus ternotifikasi. Untuk ternotifikasi harus follow aku dulu. Thank you ya. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk banyak. Dan maaf banget jika ada kata-kata yang salah dan keliru. Thank you buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu besok. Jangan kemana-mana, tetap stay di sini karena Mas Eka akan menjelaskan apa itu 5 sekawan, cuka mengkudu, dan bagaimana cara kalian mendapatkannya. Oke.